A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kiai, para masyayikh, para hujaj dan seluruh jamaah salat subuh di Masjid Miftahul Khair yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali pengajian kita dengan membacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua selalu diberikan keberkahan, taufik, hidayah dan dijaga dari segala macam mara bahaya dan penyakit, serta kita diberikan kesuksesan pada keluarga kita dan anak keturunan kita. Demikian juga kita bacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan agar orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, saudara kita, guru kita, kemudian yang telah mereka yang telah memberikan sumbangsih bagi masjid ini, wabil khusus almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Dimyati bin Kiai Haji Ilyas, semoga mereka semua dikumpulkan bersama para anbiya, siddiqin, wasyuhada, wassolihin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah: al-qawlu fi man mata 'ala ghairi taubah wa man yamut wa lam yatub min dhanbihi fa amruhu mufawwadun li rabbih wa wajibun ta'dibu ba'din irtakab kabiratan summal khuludu mujtanab. Ini kita akan menjelaskan atau membaca tentang keterangan berkenaan dengan orang beriman yang mati dalam keadaan berdosa tapi belum sempat tobat. Jadi di sini banyak kemungkinan ya, kondisinya macam-macam orang yang berdosa tapi belum sempat bertobat. Nah, ini keterangannya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni jika ada yang musyrik dengannya dan mengampuni yang selain itu bagi yang Allah kehendaki. Jadi ada dua pembagian ya. Pertama adalah Allah tidak mengampuni dosa kemusyrikan, yaitu beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepada Allah. Tetapi Allah akan mengampuni bagi yang siapa yang Dia kehendaki dosa-dosa yang selain itu. Jadi ada dua macam dosa ya. Dosa yang tidak akan diampuni yaitu kemusyrikan, dan dosa yang ada kemungkinan atau ada harapan diampuni. Wa qala ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, maka dia akan melihat hasilnya. Maka ayat ini memberikan pengertian bahwa orang beriman jika dia mengerjakan amal soleh, pasti Allah akan memberikan balasan kebaikan kepadanya di akhirat. Sementara perbuatan yang terbaik itu adalah keimanan. Berarti keimanan yang ada itu pasti ada balasannya.
Wa kadzalika qauluhu ta'ala inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang yang telah melakukan suatu kebaikan, amal kebaikan. Kemudian Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan zalim, sesungguhnya dia sedang makan di dalam perutnya itu api neraka, dan mereka akan masuk ke dalam neraka. Maka ancaman ini mencakup orang muslim dan orang kafir yang makan harta anak yatim secara zalim. Dan seperti itu juga ayat-ayat yang mengancam para pelaku dosa, ya. Jadi ada apa? Ada dua hal, ya. Pertama, dosa yang tidak diampuni yaitu kemusyrikan, dan ada dosa yang ada harapan diampuni yaitu selain kemusyrikan. Kenapa dosa yang selain musyrik itu diampuni? Karena keimanan itu ada harganya, ya, ada janji akan diberikan balasan. Jadi orang beriman itu sudah melakukan kebaikan walaupun dia berdosa, dan karena dia sudah melakukan kebaikan, dia sudah mendapatkan jaminan atau janji akan dapat balasan yang baik, ya. Maka dari ayat-ayat tadi dan lain-lainnya, para ulama ahlu sunnah menyimpulkan akidah berikut ini. Nah, jadi akidah ahlu sunnah wal jamaah itu semuanya disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, ya, Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang dikarang-karang. Ya, cuma metodenya yang nanti menggunakan pembagian dengan akal. Ya, itulah ilmu namanya. Ilmu itu pasti dengan apa? Dengan pembagian, dengan penjelasan, dengan pengelompokan, pasti pakai akal. Ya. Jadi kalau ada yang mengaku dia berdasarkan sunnah, sementara kalangan ulama ahlu sunnah dari Asy'ari dan Maturidi berbeda dengan sunnah, nah ini perkataan yang salah, ya. Kenapa? Karena ulama ahlu sunnah dari Asy'ari dan Maturidi ini justru menyimpulkan semua pendapat mereka dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi dengan metode, yaitu apa? Melihat semua ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan akidah, tidak satu dua, ya. Jadi dibandingkan, disandingkan, dan disimpulkan, maka dijadikanlah ilmu yang tidak saling kontradiksi, ya. Nah, sementara kalau tanpa ilmu kelihatannya berdalil, tapi ketika ditampilkan dalil lain ternyata berbenturan. Contohnya orang yang ngotot Allah itu katanya bersemayam di atas arsy, ngotot. Maka kita tampilkan ayat, ya, kenapa katanya Allah bersemayam di atas arsy? Karena Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Nah, beristiwa dipahami oleh mereka katanya bersemayam, sampai masuk dalam terjemah Al-Qur'an. Sampai seperti itu, ya. Maka kita tampilkan ayat lain, yaitu apa? Wa yahmilu 'arsya rabbika yauma idzin fawqahum tsamaniyah. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Pada saat itu arsy itu akan dibopong oleh 8 malaikat. Maka kalau Allah bersemayam di atas arsy, kemudian malaikat yang membopong 8, nah berarti ini, ya,
akan dipahami Allah itu justru dibopong oleh malaikat. Ya, nah itu namanya kayak makhluk, kayak raja-raja lagi ditandu. Ya, ini pemahaman mengatakan Allah bersemayam, berada di atas arsy itu berarti ya, tidak sesuai dengan perintah ayat Al-Quran bahwa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ya, surah Asy-Syura ayat 11. Allah tidak ada yang sama dengan sesuatu apapun, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, jadi dilihat ayat-ayat lainnya, tidak hanya satu aja. Maka pemahaman bahwa Allah bersemayam itu adalah pemahaman yang keliru, karena kata-kata bersemayam juga adalah perilaku makhluk yang punya tempat, sementara Allah yang menciptakan tempatnya, gitu ya. Nah, kita ini, ya, para ulama ahlu sunnah ini menyimpulkan itu dari melihat berbagai macam hadis dan ayat Al-Quran, kemudian dijadikan ilmu yang penjelasannya tidak kontradiktif satu sama lain. Maka dari ayat-ayat tadi, para ulama ahlu sunnah menyimpulkan akidah berikut ini. Disimpulkan baru, ya. Nah, ini pakai rasio, pakai akal, kemampuan akal. Dan itu para ulama, para imam yang melakukan, gak sembarangan. Pertama, orang beriman yang mati di atas keimanan dan dia tidak bertaubat terhadap dosa yang dia lakukan, maka kita serahkan urusannya kepada Allah, dan kita tidak katakan dengan pasti, ya, jangan ngomong itu. Nah, kesalahan juga kalau sesuatu yang urusannya kekuasaan Allah kita pastiin, pasti dia akan diseksa, pasti dia akan begini. Nah, ulama ahlu sunnah tidak seperti itu. Kita tidak pastikan bahwa dia akan disiksa, atau juga kita tidak pastikan dia akan diampuni. Kenapa? Itu yang perkara kita tidak tahu. Nggak boleh kita mengatakan kepastian itu selama tidak ada dinyatakan di dalam Al-Quran dan hadis, ya. Dengan alasan dia itu berhak atau memang pantas mendapatkan siksa karena berdosa. Sementara juga ampunan Allah itu bisa aja diberikan kepada dia secara syariat. Jadi ada dua kemungkinan, ya. Dia itu bisa dapat siksa karena memang dia mati dalam keadaan berdosa, belum taubat. Kita lihat tuh, dia masih kelompoknya kelompok orang-orang yang begajulan misalnya, kan, preman. Jadi kalau dari sisi itu, wah ini orang ini akan disiksa nih, ya, secara melihat kenyataan. Tetapi sisi lain juga ada ampunan Allah yang bisa diberikan selama orang itu mati dalam keadaan iman. Jadi dua hal. Maka kita tidak boleh ketika orang mati itu kita katakan bahwa dia ini pasti akan disiksa, ya, orang beriman. Tidak boleh seperti. Ada juga kita memberikan persaksian annahu min ahlil khair, ya. Kita beri persaksian kebaikan itu kenapa? Karena dia beriman, ya, berarti ahlil khair, gitu, ya. Nah, kesimpulan ini diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Bay'uni ala alla tusyriku billahi syai'aw wa la tusriku wa la taznu wa la tasriku wa la taznu." Hendaklah kalian berbaiat kepadaku bahwa kalian tidak akan mensyirikkan Allah dengan sesuatu, dan kalian tidak mencuri dan tidak berzina, ya, tidak mencuri dan tidak berzina. Kemudian Rasulullah membacakan kepada mereka ayat ini, faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Wa qara'a alaihimul ayat, berarti membaca ayat tadi, ya, membaca ayat tadi. Kemudian Rasulullah bersabda, faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memenuhi janji tadi,
maka dia dapat pahala, ya. Itu ayat apa tadi? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Bahwa Allah tidak akan mengampuni kalau dia musyrik mati, ya. Sementara akan mengampuni yang di bawah itu, dosa-dosa di bawah itu. Maka beliau bersabda, barang siapa yang menepati persyaratan tadi, berarti dia akan dapat pahala dari Allah. Kemudian, wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba bihi fahuwa kafaratul lah. Barang siapa yang melakukan dosa, sesuatu dosa, kemudian dia dapat siksa, maka siksanya itu fa'uqiba, kemudian dia dapat apa? Dapat hukuman di dunia. Masuk penjara, ya, atau dapat cambukan, atau dapat penghinaan. Maka hukuman yang dia terima di dunia itu menjadi penghapus dosanya, ya, penghapus dosanya. Seperti yang kita pernah ungkapkan dulu, orang yang mati di dalam keadaan dihukum rajam, perempuan itu ngaku berzina, akhirnya ngotot, enggak kali, kamu enggak, itu aja kali, akhirnya benar katanya, ya udah akhirnya dirajam, mati. Nah, kemudian setelah mati orang masih mencela dia, wow itu nih malu-maluin apa nih, enggak, oh gitulah ya, enggak benar apa, padahal dia sudah mati dirajam, ya, sudah mati dihukum. Maka kata Rasulullah SAW, jangan kata-kata buruk, jangan berkata buruk kepada orang yang mati tadi yang sudah dapat hukuman. Kenapa? Karena dosanya sudah habis dengan adanya hukuman tadi, kemudian dia juga bertobat. Tobatnya itu demikian besar sampai kalau tobatnya itu dibagi-bagikan ke seluruh penduduk Madinah itu, maka kena semua, dapat semua gitu, ya, mengampuni, dapat ampunan gara-gara tobat itu. Jadi barang siapa yang dapatkan hukuman, maka dia berarti itu kafarah baginya. Kemudian waman asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allahu alaihi. Kemudian siapa yang melakukan dosa kemudian enggak ketahuan, ya, yang pernah nakal, pernah minum, pernah pacaran, pernah apa, nyuri jambu, ya, nyuri ayam dan sebagainya, sampai dia tua itu nggak ketahuan. Dia perasaan aja, ya Allah dulu begini. Nah, itu namanya ditutupin oleh Allah. Maka jangan dibongkar, sengaja udah tua dicerita. Oh dulu saya masih muda begini, udah tahu-tahu ditutupin, dibongkar, ya. Maka orang yang begini, nah, yang ditutupi ini, perkaranya diserahkan kepada Allah, bahwa ilallah insya'a ghafarolah. Kalau Allah berkehendak diampuni, wa insya'a adzabahu. Kalau Allah berkehendak juga dia bisa diazab. Jadi jangan merasa aman, ya, merasa aman. Karena nggak pengapa tuh, biasa-biasa aja, lagi ditutupin, ya. Jadi dalam posisi masih, ya, bisa begini bisa begitu, maka kita banyak-banyak selalu beristighfar untuk menutupi yang seperti ini. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan lainnya. Maka kesimpulannya, ya, orang beriman itu tidak akan kekal di neraka gara-gara dosanya. Pasti dia akan ujung-ujungnya akan masuk, akan dikeluarkan dari neraka. Itu kehebatannya atau keutamaannya orang beriman. Itu kehebatannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, yang selalu kita ulang-ulang. Ketika orang sudah mengucapkan itu, maka sudah dapat tiket untuk keluar dari neraka. Jadi yang kita perjuangkan sekarang, tiketnya sudah dapat, tinggal bagaimana jangan sampai ngerasain masuk neraka. Itu yang kita cari, ya. Cepat-cepat masuk surga, nggak pakai lama proses, sudah masuk aja. Nah itu yang kita sekarang perjuangkan. Tapi kalau tiket keluar dari neraka masuk surga, ya, dengan adanya syahadat itu sudah dapat. Itu, ya, keistimewaan orang beriman. Liqaulin Nabi SAW,
Karena sabdanya Nabi Muhammad SAW, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas, maka dia masuk surga. Ya. Rawahu Al-Bazzar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghaira syakin fayuhjaba 'anil jannah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan aku Rasulullah, itu kata beliau ya. Maka seorang hamba ketika mengucapkan dua ucapan kalimat ini tanpa keraguan, maka tidak mungkin dia itu akan dihijab dari surga, tidak mungkin. Pasti ya ujung-ujungnya akan masuk surga. Jadi tiketnya sudah dikasih ya. Yang kedua, Allah akan mengazab sebagian orang-orang yang berdosa besar. Karena apa? Karena Allah memang menjanjikan, mengancam tuh, akan memberikan azab kepada mereka. Maka pasti ya sebagian mereka akan diazab sebagaimana Allah beritakan. Supaya apa? Supaya berita itu tidak bertentangan dengan kenyataan. Jadi kenyataan fakta akan diazab itu bagi dosa besar itu udah kepastian, sebagian tapi. Nah, sebagiannya. Kenapa? Karena memang Allah janji. Nah, janji Allah itu tidak, ancaman Allah itu tidak mungkin berbeda dengan kenyataan. Jadi akan ada siksa gitu ya. Itu kata mazhab Maturidi. Dia di Ahlus Sunnah itu ada dua ya, Maturidi dan Asy'ari. Mereka mengatakan menyalahi ancaman itu tidak boleh, karena Allah sudah mengancam pasti akan dijalankan ancamannya. Tetapi mazhab Asy'ari yang kita ikutin, mazhab Asy'ari, jadi mazhab Asy'ari dan Maturidi ini bedanya dikit ya, tipis-tipis saja. Ada sekitar 13 masalah. Bedanya begini aja ya. Nah, bedanya begini aja nih. Hal-hal yang detailnya ya, hal detailnya seperti iman nambah atau berkurang ya. Itu pun hanya istilahnya saja, tapi intinya sama ya. Itu mereka mewakili nanti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baru nanti ketika Wahabi datang, mereka yang menilai Asy'ari dan Maturidi ini bukan Ahlus Sunnah, mereka yang Ahlus Sunnah. Yang baru datang itu yang bilang Ahlus Sunnah. Baru sekarang ya, setelah Saudi tidak membela mereka, baru ulama-ulama berani lagi mengungkapkan, wah ini Wahabi ini justru yang dekat-dekatnya ke Khawarij ya, mereka ya, bukan Ahlus Sunnah sampai begitu ya. Kenapa? Karena perilakunya itu senang mengkafirkan, mensyirikkan, membid'ahkan. Nah, ini perilaku Khawarij ini, bukannya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah ini begini nih, adem ya. Nah, kata mazhab Asy'ari mengatakan bahwa tidak menjalankan ancaman itu adalah boleh-boleh saja secara syariat. Karena apa? Tuh, ntar aku pukul nih, ntar saya pukul nih. Ternyata pada waktunya enggak. Itu berarti bukan apa? Ya, anak kita misalnya kan kita ancam, nanti kalau ini akan dapat ancaman, dapat hukuman. Tapi pada waktunya nggak dihukum. Berarti bukannya lemah. Tetapi adalah anugerah pemberian. Jiwanya kesian, nggak tega ya. Jadi kata Asy'ari, kalau Allah janji atau Allah mengancam, terus ancamannya nggak dijalankan, itu bukan berarti kesalahan, tetapi adalah anugerah. Tadi ngapa ngancam-ngancam? Supaya takut. Nah, gitu ya. Maka tidak wajib, tidak pasti atau tidak wajib itu masalah orang-orang berdosa itu akan disiksa. Nah, ya. Akan disiksa. Jadi masalah siksa itu terserah Allah dah. Kita jangan bilang wajib gitu. Ya. Jangan bilang wajib. Tapi kalau yang musyrik sudah dipastikan dia itu tidak diampuni, maka udah beda lain lagi. Orang kafir udah di luar omongan ini, dia pasti disiksa, gitu ya.
Tapi bagi orang yang beriman yang berdosa, nah itu diserahin kepada Allah masalah siksanya atau diampuninya. Kita jangan bilang pasti, ya, jangan bilang seperti itu. Itu menurut mazhab Asy'ari. Ya. Sementara mazhabnya Maturidi tadi mengatakan sebagian minimal, sebagian pasti akan ada siksa itu, wah, gitu ya. Karena memang sudah ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari sini jelas bahwa orang-orang mukallaf itu pada hari kiamat ada macam-macam, ada kelompok-kelompok ya. Pertama, al-mu'minun alladzina lam ya'malu dzamban qattu kal anbiya. Ada orang-orang beriman yang tidak pernah melakukan dosa sedikit pun. Seperti siapa? Nabi-nabi. Karena kesalahannya langsung diampuni. Itu fasilitas itu kita nggak punya ya. Ditegur langsung maka langsung tobat, langsung diampuni gitu. Karena apa? Petugas dari Allah. Jadi ada fasilitas itu, enaknya nabi-nabi ya. Mereka itu adanya di surga, tidak terkena azab sedikit pun. Sesuai firman Allah Ta'ala, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Orang-orang yang telah mendapatkan kebaikan dari kami, jadi kebaikan itu adalah maksudnya kenabian ya. Mereka itu dijauhkan dari neraka. La yasma'una hasisaha, udah enggak dengar tuh gemuruh neraka. Wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Mereka sedang menikmati fasilitas dari Allah, yaitu di surga yang kekal ya. Nah, ini sudah disepakati oleh orang Muslim, sepakat ini begini. Kalau nabi-nabi udah angkat tangan kita ya, udah sepakat. Kemudian orang beriman yang berdosa, kemudian taubatnya benar-benar. Nah, ya nangis-nangis ya tiap hari, astagfirullahalazim. Nah, mereka itu berada di surga, tidak diazab, insya Allah. Tapi ya insya Allah ya, jangan bilang yang pada di masjid mulu nih pasti masuk surga. Nggak boleh kata-kata pasti itu, karena itu hak Allah ya. Tapi kita dengan husnuzon itu ya mereka inilah akan masuk surga gitu ya. Yang tidak kena azab. Karena apa? Ya tiap hari dia bertobat, istighfar. Jadi tanda-tandanya udah kelihatan, tapi nggak boleh kita pastikan ya. Ini sesama ahli surga nih, kita jangan ini, ya, jangan sombong malah ya. Jangan merasa aman, bahaya. Justru kita merasa khawatir, udah dikasih kebaikan, tahu-tahu dicabut. Nah, nauzubillah ya. Kita cuma girang aja, gembira aja, mengharap-harap ya. Jadi karena Allah berfirman, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dan Allah lah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan mengampuni kesalahan-kesalahannya dan mengetahui apa yang kalian lakukan. Rasulullah juga bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosanya seperti orang yang tak berdosa. Rawahu Ibnu Majah. Maka kita berharap ini masuk kelompok ini ya, yang sering-sering beristighfar. Nah, dengan sering di masjid ini kita sering beristighfar, semoga masuk dalam kelompok mereka yang langsung masuk surga dan tidak merasakan azabnya ya. Amin amin ya robbal alamin. Ini kita cukupkan ya pengajian kita karena waktunya sudah habis. Semoga kita diberi kesempatan melanjutkan kelompok penjelasan tentang terusan dari kajian ini. Amin ya Allah. Ya, ayo. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma wa alhiqna bis sholihin. Rabbana iftah lana wa li awladina wa li azwajina wa li talamidina wa li ikhwanina futuhal arifin wa waffiqna wa iyyahum fid din wa ja'alna wa iyyahum minal ulama'il amilin.
ولا تجعلنا وإياهم من القانتين ولا من الآثمين ولا من المعتدين ولا من الضالين ولا من المضلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.